Kalau kata saksi di tempat nih bang kejadian, dia ini kan pakai motornya yang motor-motor udah ditrondolin nih bang. Motornya mogok bang, posisinya motor mogok. Dia lagi benerin ini dari pinggir jalan bang. Terus ketabrak truk bang. Jadi si truk tuh nggak tahu tuh ada motor di pinggiran gitu lagi minggir. Dia banting kiri, nabrak gitu bang. Jadi sama truk-truknya juga tuh bang nabrak. Jadi waktu itu kita nggak mau ngadain event Indri katanya. Event besar di daerah luar kota gitu. Naik bis rame-rame rombongan. Bisnya masuk jurang bang. Semuanya meninggal, nggak ada yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Andre. Waduh abang, bang, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah bang, baik. Baik bang ya, baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Siap. Nah sebelum Bang Andre ini menceritakan pengalamannya, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Andre yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan akan membagikan pengalamannya bang ya. Betul. Yang insya Allah teman-teman semua di balik pengalaman Bang Andre, teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya dan juga pelajarannya nih. Nah bang, kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih bang? Kerja aja bang paling. Kerja, iya. Kerja dalam bidang apa nih? Di makanan bang, catering. Oh catering, mungkin yang daerah-daerah Jakarta Pusat silahkan ya, boleh bang ya, masuk bang ya? Boleh. Masuk, oke. Bang, kalau boleh tahu pada video kali ini bang, abang yang ini menceritakan kejadiannya saat di mana bang? Waktu itu gue masih kerja di daerah Jakarta Pusat bang, di perusahaan farmasi gitu. Sebagai office boy waktu itu gue bang. Oh farmasi kayak kesehatan gitu ya? Iya jadi dia jual alat-alat kesehatan sama obat-obatan gitu bang. Oh dan kayak itu supplier gitu. Oh suppliernya. Berapa lama bang abang kerja di situ? Gue di situ nggak lama bang, sampai setahun, nggak nyampe sampai setahun sih. Cuma 9 atau 10 bulan gitu. Oh ya kita lampengin setahun lah ya. Iya. Setahun. Dan kalau boleh tahu lagi nih bang, intinya nih saat abang kerja di bagian farmasi itu ngalamin kejadian apa pak? Gue di situ mengalami kejadian yang sangat-sangat mengerikan bang waktu itu. Gue mengalami diteror sama salah satu teman kerja gue sendiri bang. Dia itu meninggal kecelakaan. Meninggalnya kecelakaan di dekat farmasi itu atau di pas berangkat kerja dia kecelakaan bang, meninggal. Nah tapi gue nggak tahu kalau temen gue udah meninggal, tapi dia kerja bang tiap hari bareng gue. Selama 3 hari tuh dia. Selama 3 hari? Iya. Buset. Karena waktu itu dia nggak bawa identitas apapun bang pas kecelakaan. Jadi jenazahnya masih di rumah sakit. Keluarganya nggak ada yang tahu. Gitu. Nah itu kejadian tahun berapa ya bang? Sekitar 2009 lah. Waktu itu gue baru lulus sekolah tuh bang. 2009 langsung kerja dan saat itu ngalamin yang dimana teman rekan abang sendiri yang abang nggak tahu kalau teman abang ternyata udah wafat atau meninggal gitu bang ya. Oke mungkin tahan dulu kali bang ya ceritanya bang ya. Siap, bang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Pada tahun 2009 bang, waktu itu gue baru lulus sekolah kan. Gue ngelamar kerja nih bang ceritanya waktu itu. Gue masukin lamaran, sampai beberapa minggu kemudian gue dapet panggilan telepon bang
Ditelepon waktu itu 2009 masih zaman-zamannya handphone Nokia gitu ya. Nah gue ditelepon, gue disuruh datang nih bang di perusahaan cleaning service, dia outsourcing gitu bang, yayasan di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Nah gue datang, udah tuh bang gue wawancara, diterima tuh bang. Nah besokannya gue dapat penempatan nih bang ceritanya di daerah Jakarta Pusat, penempatannya di perusahaan farmasi. Nah gue ditelepon, Andre besok datang ya katanya, jam 3 sore aja katanya, soalnya kita buat pengenalan dulu sama karyawan yang ada di situ, dia bilang itu. Nah gue datang tuh bang sore jam 2. Pas gue nyampe di situ ada tuh bang supervisornya nih, satu orang nih cowok. Gue kenalan, salaman segala macem. Ayo deh kita masuk ke dalam, ke atas. Nah gue masuk bang, jadi gedungnya tuh bang dia 4 lantai bang, gedungnya 4 lantai nih, di tengahnya pintunya itu kaca bang, terus di balik pintu itu tangga bang, langsung tangga di posisinya. Nah sedangkan yang sebelah kanannya itu gudang buat produksi obat-obatan nih. Sebelah kiri nih bang gudang, sebelah kanannya toilet. Nah gue naik ke atas tuh bang ke lantai 2. Nah di situ gue dikenalin kan sama karyawan di situ, sama yang megang di situ itu, sama bosnya. Dikasih tahu tuh kerjanya apa aja, terus gue lantai 2. Nah di lantai 2 itu satu PT bang, sedangkan yang di lantai 3 sama 4 beda PT. Jadi ada 3 PT nih bang dalam 4 lantai gedung itu. Nah gue ke lantai 3, ini beda PT Andre katanya, kamu kerjanya sama saya katanya. Ada tuh bang cewek namanya Mbak Rica ya, sebutannya Rica. Nah Mbak Rica ini nanti kamu di tempatnya saya Andre, di bawah katanya. Nanti satu lagi buat di sini lantai 3 sama lantai 4 dia bilang. Karena kan sedikit karyawannya. Di situ karyawannya ada ratusan bang. Satu lantai itu bisa 200, gue megang 200 karyawan. Nah sedangkan di atas cuma ada 25, di atasnya lagi 25 gitu, 50. Nah gue bilang sama bos, sama supervisor nih, Pak, gue bilang saya sendirian, nanti ada nih satu lagi katanya, cowok belum datang nih katanya. Nah ya udah tuh lanjut tuh bang, gue dikasih arahan kan, gue ke atas lantai 3 lantai 4. Nah lantai 4 ini di kantor bang, cuma satu ruangan doang bang. Nah kesononya itu loteng kosong bang. Nah di pojok kan ada satu ruangan juga bang kantor. Nah gue tanya kan, bilang Mbak yang itu ruangan, oh yang itu katanya. Yang itu dia sambil ngomongnya kayak takut gitu ngomong bang, itu ruangan katanya dikunci terus Andre katanya, jangan masuk kayak situ katanya. Situ kata gue apaan nih? Ya udah dah Mbak, gue bilang ya udah pokoknya kamu jangan bersih di situ ya katanya, hindarin tempat itu. Oh ya udah, gue bilang. Udah singkat cerita nih bang, sampai jam 4 udah tuh bang, gue balik tuh bang. Nah kata si supervisor, deh mulai kerjanya besok pagi katanya, dari jam 7 pagi pokoknya sampai jam 5 lah selesai katanya pulang. Udah tuh bang, gue balik ke rumah kan. Besok paginya nih bang, gue berangkat kan kerja. Gue masuk, gue datang itu udah jam 5:30. Gue pagi-pagi banget tuh bang, udah datang 5:30 tuh, karena gue hari pertama kerja kan. Gue datang di situ, bahkan security-nya aja masih pada tidur bang. Gue bangunin, bilang Pak bangun Pak, saya OB yang baru di sini. Oh ya udah nih kuncinya katanya. Akhirnya gue buka tuh bang kunci. Nah lampu kan masih pada mati bang, gelap. Gue nyalain satu bang. Gue kerja kayak biasa kan. Gue beresin, gue nyapu, terus ngelap meja, gue ngepel, ngecek kamar mandi segala macem. Nah nggak lama temen gue datang satu nih bang. Temen gue ini namanya si Jun deh. Nah nggak lama, woi Dre, datang lu? Udah lu kemarin nggak datang? Gue datang katanya, tapi sore katanya, dia bilang maghrib. Oh ya udah lu megang sini net, kerjain di sini gitu. Nah dia di lantai 3 sama 4, gue di lantai 1 sama 2 nih bang. Gue udah bersih semuanya, gue bikinin minum bang, biasa ke meja-meja gitu. Udah selesai itu, udahlah. Besokannya gue kerja seperti biasa nih bang. Di situ nggak lama bang, belum nyampe 1 bulan, 3 mingguan lah, sekitar 3 minggu. Namanya gue udah akrab kan sama si Jun ini segala. Nah tadinya gue gak kenal bang, kenal di situ doang kan. Pas udah akrab, nah udah sekitar 3 mingguan, pas gue dateng, gue bilang Pak kunci mana? Itu udah sama si Jun katanya. Lah tumben kata gue, si Jun ini bang kalau kerja itu datangnya duluan gue pasti. Jadi gue datang jam 5:30 atau jam 5 subuh gitu udah datang. Dia datang jam 7, kadang 7:30. Kadang karyawan udah pada datang dulu baru datang gitu. Pokoknya nggak pernah duluan dia, pasti gue dulu. Dan rumah dia juga jauh bang posisinya waktu itu. Di sini gue ngeliat si Jun udah datang Pak, udah katanya.
Gue buka tuh bang, gue buka pintu yang pertama nih yang tangga, gue buka kaca, ada dia bang lagi nyapu di situ di tangga. Kata gue, John, lu jangan di situ, gue bilang. Ini kan bagian gue, ini lantai 1 sama lantai 2 gue megang, gue bilang. Ini tangga bagian gue. Kalau lu mau nyapu tangga di sono, gue bilang lantai 3 atau 4. Diem aja bang posisinya. Jadi posisi dia tuh ngebelakangin gue nih bang. Ini tembok nih bang. Ini ngebelakangin gue. Jadi gue lewat, ini dia nih, gue lewat nih bang. Kata gue nih bocah diem aja nih. Udah gue naik kan ke atas kan, gue ganti baju. Udah gue beres-beres tuh di ruangan tuh, ruang-ruang segala macem. Tapi gue cek dulu ke atas bang. Gue cek ke atas, ruangannya dia nih, kerjaannya dia itu udah rapi bang, bersih. Sedangkan itu baru jam 6 pagi lah, belum siang-siang banget. Akhirnya gue turun ke bawah kan, gue liat dia nggak ada bang. Nah gue tanya sama security, Pak, si Jun datang jam berapa? Kalau nggak salah jam 5 subuh katanya. Yang bener Pak, gue bilang. Iya. Andre katanya, kok Jun katanya jalan kaki? Dia bilang, motornya mana ya? Ya nggak tahu udah Pak. Dia jalan kaki bang, dia biasa naik motor, tadinya motor-motor yang udah ditrondolin sama dia gitu bang. Nah akhirnya pas gitu gue masuk lagi ke dalam kan, gue kerja kayak biasa. Udah tuh bang, gak ada masalah apa-apaan tuh. Nah selang beberapa hari kemudian, gue lagi beres. Gue lagi di lantai 4 nih bang. Di lantai 4 itu posisinya kan loteng tuh. Nah gue gak sengaja ngelihat ruangan yang gak boleh gue deketin bang. Dari jauh itu pintunya kebuka bang. Gue pikir deh, itu pintu kebuka ya. Kata gue, mau mungkin ada ini kali, ada orang di dalamnya. Gue deketin tuh bang kamar itu. Gue deketin. Gue masuk bang ke dalam, karena kan ruangannya luas tuh. Gue masuk ke dalam, pas gue nyampe tengah-tengah, pintunya nutup sendiri bang. Brak, gue kaget tuh bang. Akhirnya gue balik lagi, gue buka nggak bisa bang. Jadi sebelahnya kan kaca nih, hordengnya gue buka, gue gebrak bang. Brak, tolong gue kekunci. Ya gue nggak tahu siapa yang ngunci tuh. Akhirnya pas gue di situ gue diem aja. Kata gue gimana ini? Nah nggak lama si Mbak Rica ini SMS gue bang waktu itu. Andre di mana katanya? Saya di atas mbak, tolongin saya, gue bilang. Saya kekunci, gue bilang itu. Kunci di mana? Di ruangan itu, gue bilang. Kok kamu ke situ? Udah cepetan mbak, gue bilang. Nah dia ke atas tuh bang. Pas Mbak Rika ke atas, gue sambil gini pintu bang. Kebuka bang, bisa pintunya. Akhirnya gue buru-buru lari kan. Pas gue lari itu gue nabrak Mbak Rica ini bang. Tabrakan sama dia. Wah gue ngos-ngosan tuh. Kenapa dia? Itu mbak, gue, siapa yang buka situ? Perasaan digembok dah. Emang itu pintu gak pernah dibuka bang, digembok. Gemboknya juga kelihatan. Gue bilang saya ke situ mbak. Itu posisi pintunya kebuka, gue bilang. Nah gue ceritain kayak gitu. Gue penasaran nih bang. Kata akhirnya Mbak Rica ini cerita ke gue. Kata Mbak Rica gini. Itu Andre katanya, ruangan itu kenapa saya nggak boleh kamu ke situ? Itu ruangan itu tadinya bekas kantor sama kayak kita semua karyawan. Cuma itu satu isi kantor itu karyawannya semuanya meninggal bang, kecelakaan. Jadi waktu itu kita nggak mau ngadain event Andre katanya, event besar di daerah luar kota gitu. Naik bis rame-rame rombongan, bisnya masuk jurang bang. Semuanya meninggal, nggak ada yang tersisa. Nah semenjak kejadian itu katanya, ini tempat jadi angker Andre katanya. Sering kebuka sendiri, terus sering kayak komputer pada nyala sendiri, semuanya PC. Kata gue yang bener mbak. Gue disitu akhirnya merinding bang, gue gak situ gue kapok tuh. Nah dia nanya tuh, si Jun mana Andre katanya, hari ini gak masuk ya? Ah masuk, gue bilang, kok saya belum lihat sih katanya. Bentar saya cariin, gue bilang, gue cariin bang, ke gudang, gue ke bawah, gak ada, gue tanya anak-anak, gak ada. Nah gue tanya sama si tempatnya dia kerja nih bang, di PT nya dia nih satu lagi, ada tuh mbak, gue bilang mbak, si Jun mana mbak? Jun, gak tahu dah. Ada karyawan tuh bang lewat. Si karyawan ini bilang, mas nyariin si Jun. No katanya di kamar mandi toilet. Nah gue ke toilet bang, bener bang ada dia bang, lagi nyikatin lantai. Udah kan gue pikir kerja kayak biasa. Pas jam 5 nih bang, jam 5 sore, itu gue liatin barang-barang dia udah gak ada bang. Udah balik duluan. Jadi tuh seharian tuh gue kerja sama dia nggak ngobrol nih. Biasanya kalau kerja kan ngopi dulu, ngobrol. Enggak ini sama sekali. Terus kelakuan dia kayak gitu bang selama 3 hari tuh. Baru 3 hari kemudian bos gue nih, supervisor nelpon gue nelpon gue bang. Andre katanya, si Jun meninggal katanya, kecelakaan. Nah, yang bener pak, gue bilang. Bener katanya. Nah sekarang di mana jenazahnya? Ini lagi mau diurus katanya ke rumah. Tuh gue kaget bang. 3 hari gue kerja bareng dia, gue bilang pas saya masih kerja apa sama dia 3 hari. Oh yang bener kamu katanya. Terus karyawan juga pada gue ceritain gitu pada kaget bang.
Karena setiap hari ya dia merasa dilayanin kan, dibikin minum, ntar disuruh belikin botol kopi. Terus kata si mbak-mbaknya juga pada kaget tuh, coba deh gitu besok kita samperin ke rumahnya juga deh. Nah akhirnya kita inisiatif nih bang, semua nih satu kantor nih. Pas balik itu kebetulan kan kalau hari Sabtu kita kerjain setengah hari bang. Nah kita kesono nih bang ke rumahnya dia. Bener bang, ada situ makamnya meninggal, namanya dia persis. Orang tuanya nangis-nangis, ini seragamnya udah katanya. Seragamnya juga sampai pada sobek-sobek, terus banyak darahnya bang, gue liatin. Di situ gue bilang ya Allah, tiap hari gue kerja sama dia. Gue bilang, bu gimana ya mas katanya. Dia juga masih sering pulang ke rumah katanya. Itu nyokapnya sampai nangis-nangis bang. Nah udah tuh akhirnya kan udah nyelawat, udah ke kuburan segala macam ziarah. Pas gue balik ke rumah bang, gue kepikiran kan, karena gue di sini bener-bener yang menurut gue gila sih bang. Temen gue meninggal, tapi orang masih kerja gitu. Gue nggak percaya bang kalau itu dia udah meninggal. Nah pas besokan gue kerja, si supervisor gue datang nih. Gue bilang, pak ada penggantinya nih pak? Harusnya sih ada nih, ada orang dari pusat katanya buat gantiin dia, tapi kok belum datang ya hari ini katanya. Terus gue ceritain tuh bang segala macem kan. Karyawan juga masih pada shock bang. Ada beberapa karyawan yang nggak masuk kerja karena emang tiap hari saya Mas Andre katanya, kalau saya suruh pantesan katanya, kalau saya suruh fotokopi nih, Mas Jun fotokopi, ini tuh dia cuma diambil nyelonong gitu bang. Nggak kayak biasanya pokoknya ngomong ini berapa lembar mbak, enggak itu katanya. Bahkan saya nggak bilang berapa lembarnya pun dia langsung nyelonong aja, dia nggak tahu tuh katanya. Itu saya aneh, makanya saya mau nanya sama kamu, ini si Jun kenapa, sakit atau gimana katanya. Soalnya saya lihat mukanya pucat katanya, kayak orang nggak punya darah, dia bilang. Udah tuh akhirnya singkat cerita bang, beberapa bulan kemudian gue berusaha buat lupain kan. Nah udah tuh gue pas lagi kerja lagi bang, ini yang paling parah sih nih bang. Gue lagi kerja, posisi pantry-nya kan ada di lantai 4 bang, pas loteng itu gue lagi nyuci gelas. Posisi udah sore bang, udah 5:30, karyawan udah pada pulang. Gue lagi beres-beres kan. Nah tiba-tiba nih di luar pantry bang, ada dia lewat bang, si Jun. Dia sambil begini lewatnya. Pas gue keluar, gue liat nggak ada bang. Kata gue, wah gue juga bego, ngapain gue kejar orang itu, bukan dia, gue bilang. Akhirnya gue kesono bang, gue telusurin karena di sana posisinya begini bang, belok nih, letter L nih. Nah gue lurus sono, gue belok. Nah gue lihat dari kejauhan itu si Jun masuk ke ruangan yang nggak boleh dibuka itu bang. Posisinya pintunya kebuka. Waktu itu gue penasaran bang, gue sebenarnya orangnya nggak takut bang sama gitu. Gue penasaran, gue samperin, pintunya kekunci bang, ketutup. Nah gue dari hordeng kan, gue liatin, gue begini bang, gue terawang. Itu di ruangan itu bang, gue lihat banyak karyawan lagi pada kerja. Jadi posisinya lampunya mati tapi nggak gelap-gelap banget bang, terang gitu. Posisinya jadi ada 5 meja, masing-masing meja ada karyawannya bang, lagi pada ngetik. Dan kok PC-nya nyala, kan kelihatan tuh kalau PC-nya nyala. Itu lagi pada kerja bang, situ. Gue nggak pakai banyak pikir bang, gue langsung cabut balik. Dan gelas yang lagi gue cuci, gue geletakin gitu, gue buru-buru ganti baju, gue ngambil tas, gue cabut ke bawah balik. Dari gue balik situ, gue ceritain bang ke supervisor gue. Gue bilang, pak, ini tempatnya serem pak, gue bilang, angker. Ini udah sekitar 5 bulan 6 bulanan nih bang. Gue bilang kayaknya saya nggak kuat deh pak, gue bilang. Masa sih Andre katanya? Iya, gue bilang. Nah terus besok gini aja Andre katanya, besok saya ke situ udah coba saya temenin kamu katanya. Gak lama ada anak baru nih bang, cewek, anak baru, namanya Santi waktu itu, cewek. Jadi posisi si Santi ini gantiin si Jun. Datanglah dia tuh waktu itu, bang, gue yang gantiin Jun nih katanya. Gue bilang setelah sekian lama, berbulan-bulan baru ada penggantinya bang. Jadi gue kerja sendirian tuh bang selama 6 bulan. Ya udah gue bilang kayak biasa nih, gue kasih tahu kerjaannya apa nanti. Terus gue kenalin kan, gue bilang, mbak nih gantinya Jun, gue bilang namanya Santi. Oh ya udah katanya. Kerja kayak biasa tuh bang. Gak lama supervisor gue datang kan ke atas. Gue ceritain tuh bang, kayak gitu, kata supervisor gini deh katanya. Saya udah ke orang pintar katanya. Emang itu cuma korinnya aja katanya. Nggak sampai lama-lama kok katanya. Ntar juga kalau udah 40 hari atau gimana, masalahnya lebih pak, gue bilang. Ini udah hampir 6 bulan gue bilang. Ya itulah katanya, terima aja, kuat-kuatin ya. Soalnya ini di pusat nggak ada penggantinya lagi.
Karena kan status kita di sini kontrak selama 1 tahun kan. Jadi harus kuat mau nggak mau deh katanya. Oh yaudah pak, gue bilang. Nah udah dari situ beberapa hari kemudian gue sakit tuh bang. Sakit sampai gue nggak enak makan. Badan gue kurus tuh bang waktu itu. Gue berobat. Terus gue ke ustadz apa segala macam, dikasih air sama ustadznya. Terus gue teleponin kan sama karyawan. Dan karyawannya juga pun sama bang. Ada beberapa karyawan yang pada resign. Karena emang si teman gue itu emang selalu ada di situ bang. Setiap hari kerja di situ. Pas di bulan ke-8 gue masukkan akhirnya gue kerja itu. Pas gue kerja itu gue bilang tuh di pantry, gue bilang, Jun, gue bilang lu kita udah beda alam, gue bilang lu nggak usah lah kerja datang sini lagi, gue bilang lu tinggalin aja semua, gue bilang kalau emang itu. Nah nggak lama hujan tuh bang, posisinya waktu itu masih pagi, hujan gelap kan. Akhirnya gue turun lagi bawah, gue nyalain lampu segala macem. Udah gue kerja kayak biasa tuh bang. Gue lagi nyapuin nih bang di ruangan gue. Kayak gue ngerasa kayak ada sergebatan bang. Jadi tiap ruangan itu ada kacanya bang. Satu ruangan jendela kacanya gede nih bang. Nanti ada satu ruangan lagi yang mejanya banyak, jendela kaca. Nah pas gue lagi nyapu di situ bang, itu dia kayak lewat tuh posisinya si Jun ini. Sekelebat, gue menengok belakang nggak ada bang. Kata gue si Jun nih, gue bilang siapa lagi nih. Nah pas gue kesono di daerah kamar mandi bang, adanya di ujung kamar mandi. Pas gue lagi kamar mandi, gue mau masuk kamar mandi nih bang, ada anak kecil bang, posisinya ngeduluin gue masuk kamar mandi buru-buru. Bruk, itu pintu. Malah kata gue, Allah, kata gue mana pasti pagi, gue belum ada orang. Gue nggak jadi bang, gue balik lagi. Kata gue siapa itu, gue bilang anak kecil ya. Kata teman gue nih si Santi, gue bilang bantuin gue dulu nih, ntar kerjaan lu, gue bilang ke atas gue bantuin. Gue takut tuh bang. Akhirnya gue dibantuin sama dia kan. Jadi satu ruangan gue kerjain berdua, bang. Selesai gue baru kerjain dia kan ke atas. Setelah selesai semua ternyata udah gak ada apa-apa tuh bang. Udah karyawan pada datang kan semua. Karyawan pada datang. Gue lagi di pantry bang posisinya. Dre ditelepon nih, Dre bikin minum ya, kata buat tamu. Minuman apa kak? Bikinin kopi aja 2 gelas. Oh ya udah, gue bilang. Udah tuh bang, gue turun ke bawah. Emang situ gue lama tuh bang, karena gue harus nyediain nyuci gelas dulu segala macam. Ya gelas kemarin belum gue cuci. Pas gue turun ke bawah nih bang, sambil bawa nampak begini, gue masukkan ke ruangan ke Mbak Rica ini. Gue bilang nih mbak, tamu buat siapa? Tamu. Tadi kan pesen kan, gue bilang tamu. Iya, tadi kan kamu udah nganterin ganti kemari. Lah, ini gue bilang saya baru turun nih mbak. Apaan sih Rik? Kamu tadi udah bawa tuh minuman tuh tamunya di sebelah. Coba kamu lihat. Akhirnya gue ngeliat tuh bang sama dia berdua. Gue liat iya bang, udah ada gelasnya kosong. Jadi itu tamu udah ada yang nganterin katanya gue katanya. Padahal gue masih di atas baru mau bikin. Ayo lu udah kata gimana nih katanya. Deh bilang jangan bercanda mbak, serius udah kata sumpah. Itu yang lain juga pada ngeliat semua. Iya mas tadi kamu udah bawa lo kata air. Lah orang ini saya baru turun, kamu jangan bercanda kata dia. Gak bercanda gue bilang, orang gue aja lagi ketakutan. Udah tuh bang, udah lah gue bilang udah. Gue ke atas tuh bang, air ke atas kan. Kata gue siapa ya? Orang menyerupai gue gitu bawa minuman. Nah singkat cerita nih bang, karena gue udah saking takutnya kan waktu itu. Gue udah gak kuat lah, intinya gue mau resign aja gue bilang. Gue bilang pak saya mau kayaknya gak kuat apa, gue bilang resign aja. Jangan deh katanya, kamu tunggu dulu situ ya katanya. Saya bawa orang pinter nih katanya. Nah jadi datang nih bang Pak Ustadz. Bos gue ada aja tuh datang situ. Izin sama yang punya kantor tuh sama mbak. Ya udah kalau bisa dibersihin dah sekalian katanya. Sama si kepala cabang itu. Biar karyawan pada tenang katanya. Soalnya di sini semenjak ada kejadian kayak gitu-gitu, karyawan udah tinggal dikit. Dari 200 itu bang, 200 karyawan itu cuma tinggal 43 gitu. Hampir banyak banget yang pada keluar. Soalnya bukannya nyeremin dia katanya. Dia datang lagi kayak tiba-tiba gue masuk ruangan nih ada dia gitu lagi bersih-bersih. Ntar gue lagi duduk, bangku kosong tiba-tiba kayak gue dudukin dia katanya. Itu sampai kepala cabang aja cerita, sampai bener-bener merinding kan. Nah udah tuh bang akhirnya dibersihin kan sama ustadznya. Kata pak ustadznya udah nih katanya, udah aman katanya. Nah terus gue bilang pak, ada satu ruangan gue bilang yang harus dibersihin. Saya tahu katanya, kata pak ustadznya, saya tahu. Kalau itu nggak bisa deh katanya. Karena yang itu emang penunggu di sininya katanya. Mereka itu emang penghuni sini aslinya, jadi saya nggak bisa. Ya gue sama aja gue bilang, karena yang situ yang gue hadapin bukan cuma
arwahnya temen gue dong bang. Sama satu ruangan yang bekas pada meninggal itu. Parahnya tuh gue kadang sampai diteleponin, mas. Suaranya tuh, mas bikin minum ya, ruangan pojok. Pas dia bilang ruangan pojok, tuh gue langsung gue buang bang HP gue. Karena gue tahu ruangan itu nggak ada orang gitu. Nah kadang-kadang gue lagi makan siang nih, tiba-tiba dari sebelah, Mas Andre, suaranya dari ruangan itu bang. Mas Andre gitu. Itu gue kalau ada suara kayak gitu buru-buru gue kabur. Padahal siang bang. Ya mending kalau malam. Akhirnya udah tuh bang. Karena gue saking gak kuatnya kan waktu itu, gue ke pusat nih. Kalau gue ngomong sama supervisor gue waktu itu, nggak pernah ditanggepin. Maksudnya suruh tahan, suruh kuat-kuatin. Akhirnya gue ke pusatnya bang, pusat daerah Mampang tuh. Gue bilang, Pak, kayak gini ceritain. Saya nggak kuat kayaknya Pak. Ya terus gimana ya Mas Andre katanya. Soalnya ini kontrak masalahnya loh. Kalau misalnya kamu keluar dan kita nggak ada gantinya lagi katanya, kita bisa denda jatuhnya, dia bilang. Udah kuat-kuatin aja, ini kan udah 9 bulan ya, kata 3 bulanan lagi. Saya naikin dah gajinya, waktu itu gue dinaikin bang. Waktu itu gue kerja gaji masih 750.000. Gue dinaikin bang waktu itu sampai 1.050.000. Ya udah pak gue bilang. Wah lumayan juga lah. Udah tuh bang akhirnya gue kuat-kuatin kan. Terpaksa besokannya gue kerja lagi bang. Nah gue kerja ini, kali ini gue gak mau terlalu pagi nih bang. Gue datangnya sekitar jam 7 atau setengah 8 lah bareng sama karyawan. Soalnya dikasih tahu sama karyawan juga gitu. Mas Andri gak usah terlalu pagi kalau takut. Bareng sama kita di sini katanya. Nanti kalau walaupun berantakan apa segala macam ya udah kita bantu-bantuin katanya. Gue datang situ jam 8 kurang tuh bang pagi. Gue datang semua ruangan kan udah keisi kan. Berhubung udah rame ya gue nggak enak bang, gue nggak nyapu dulu tuh. Langsung aja Mas Andri bikinin minum, gak usah sapu-sapu lagi besok aja kan. Gue bikinin minum tuh bang segala macam. Nah gue lagi di pantry, biasa kan gue nongkrong di pantry bang. Gue duduk situ. Nanti kadang kalau dicariin kan biasanya lewat telepon kan. Nanti yang di lantai 3 ini ada satu ruangan tuh mbak tuh. Gue bilang dia nyamperin gue ke atas, Mas Andri katanya. Si Santi mana ya? Aku mau minta bikinin minum buat tamu. Soalnya saya telepon gak diangkat-angkat. Pas dia telepon ya HP-nya dia di situ bang geletak. Orangnya kemana? Nih orang kemana ya? Kata gue nih. Gue cari-cariin bang. Gue nyari muter nggak ada. Waktu itu kata gue nggak ada bang, nggak ketemu. Sampai seharian sampai pulang nggak ada bang, nggak ketemu. Soalnya barang-barang dia masih ada di situ semua bang. Gue balik apa kagak? Posisi udah pada pulang semua karyawan. Gue pulang apa kagak? Udah gue balik ya dah. Gue balik. Tasnya gue titipin ke pos security. Gue bilang pas ini nitip ya pak. Tasnya orang kemana nggak tahu gue bilang. Udah tuh bang balik tuh. Besokannya gue pas lagi kerja. Pas gue lagi di atas. Nggak sengaja gue ngelewatin ruangan itu. Itu ada dia bang di dalam. Lagi pingsan. Gue gedor-gedor. Gue kunciin nggak kebuka bang. Susah. Akhirnya gue ke bawah turun lari ke bawah. Gue minta tolong sama security kan. Gue bilang pak tolongin pak. Masa si Santi ada di ruangan itu, gue bilang. Yang kosong itu. Ah yang bener loh katanya. Itu security tiga orang naik semua bang atas. Sama gue naik ke atas. Pintu didobrak bang akhirnya bang. Mau gak mau didobrak. Pas dobrak kebuka ceker. Itu ada dia bang lagi geletak. Santi lagi pingsan di situ. Bangun-bangun gue tunggu. Digotong kan ke bawah. Dikasih minyak angin segala macem. Sadar tuh bang alhamdulillah. Dia pas sadar kayak orang linglung bang. Begini aja. Aku di mana ya? Emang lu kemarin kemana? Gue bilang. Oh aku lagi sholat katanya di musola. Terus tiba-tiba aku ngantuk katanya tidur di musola bang. Terus apa yang lu rasainnya? Aku tidur mimpi ketemu bang katanya sama karyawan OB yang dulu katanya. Karyawan yang OB yang dulu yang pernah kerja di sini. Nah terus, dia bilang katanya, pokoknya gua nggak bakalan pergi katanya. Gue bakal terus di sini. Gue mau kerja di sini katanya. Terus dia marah-marah sama saya bang Andre katanya. Nyuruh saya resign katanya. Maksudnya jangan ngerebut kerjaannya. Emang saya ngerebut kerjaan dia bang Andre? Enggak gue bilang. Itu orang udah meninggal gue bilang. Pas gue ceritain kayak gitu dia ngerasa takut kali bang. Besokannya dia resign bang. Santi. Nah 2 hari kemudian datang ada lagi orang baru nih bang. Gue bilang pak kalau bisa gantinya cowok aja. Jangan cewek gue bilang. Udah kerjanya lama gue bilang lelet, kasihan gue bilang mentalnya gak kuat. Nah yaudah ntar saya cariin deh kata cowok. Nah kebetulan ada tuh bang orang Jakarta Utara tuh datang waktu itu cowok. Orangnya lebih tua
lebih tua dari gue bang, udah nikah waktu itu dia. Nah ini orang songong nih bang, datang, deh gue dapet cerita nih katanya dari supervisor, katanya tempatnya gini-gini. Iya gue bilang, lu jangan sono-sono, yang mana sih katanya ruangannya, gue penasaran katanya. Yang mana sih, lu tenang aja, gue di sono mah gedung-gedung tua deh, lo tau nggak, gue kerjain gue di sono. Oh yang gue bilang jangan semena-mena lu di sini, yang macem-macem. Kagak, udah pokoknya mana gue unjukin tuh bang tuh ruangannya, gue bilang. Gue nggak berani, gue bilang nyamperin. Mana gue disamperin nih bang sama dia. Yang ini ya teh, iya gue bilang. Dibuka-buka kan nggak bisa sama dia bang. Gede gue, lu jangan ganggu lu, orang lagi kerja lu, pokoknya orang somprol bang, parah ngomong segala macem. Lu jangan kurang ajar lu katanya. Gue di sini kerja ya katanya. Nyari duit nih buat anak bini gue nih, udah tuh deh katanya. Gue omel-omelin gitu. Ya udahlah terserah lu, gue bilang. Gue unjukin kan kerjaan lu ini semua. Udah tuh bang, dia lagi ngepel nyapu di bawah. Karena pada datang gue kenalin lagi mbak nih, si Santi kemana resign, gue bilang. Ini ada gantinya nih, Bang Rahmat. Oh si Rahmat ya katanya. Iya gue bilang. Kenalan tuh segala macam karyawan semua. Tenang aja mbak katanya. Saya bisa sama gitu-gituan. Ntar saya usir-usir. Ah yang bener bang katanya. Kemarin aja Pak Ustadz nyerah kata dia. Enggak, beda lah kalau saya mah nggak pakai ini bang, nggak pakai. Saya ada katanya yang buat ngusir-ngusir gituan katanya. Oh ya udahlah kalau gitu bagus katanya. Karyawan agak tenang tuh sama denger omongannya dia. Pas dia lagi di bawah nih bang, gue di atas kan. Waktu itu gue lagi makan siang tuh jam 12 gue makan. Mbak Rica nyamperin ke atas nih, Andre katanya. Beliin makanan buat karyawan ke atas. Saya nyuruh si Rahmat katanya. Nggak mau Andre katanya. Nggak mau mbak. Iya nggak mau katanya. Saya suruh ini nggak mau. Saya suruh itu nggak mau. Beliin makanan nih katanya. Gue kesel kan banget, dongkol gue. Kata gue, lu niat kerja nggak sih? Lu kalau kerja di sini gue nurut aja gue bilang. Kalau disuruh apa namanya juga lu kerjanya kayak gini gue bilang. Bukannya gitu lah katanya. Gue aja kerja belum selesai yang ini, masa gue udah disuruh-suruh katanya. Akhirnya komplain tuh bang sama supervisor gue. Pak gimana sih pak, saya gak mau nih orang ini. Udah ngomongnya sembarangan, saya suruh gak mau. Suruh ngerjain ini gak mau katanya. Maunya itu, kerjaan itu aja, maksud saya tinggal dulu. Ini yang penting dulu katanya. Nah hari itu gue datang tuh bang supervisor gue, domel-domel sama supervisor gue. Lu net kerja gak sih katanya. Lu kalau mau kerja bener segala macam, domel bang, nunduk aja. Orangnya mah kalau diomelin katro bang, diem aja nunduk. Gue bilang bang lu jangan kayak gitu, lu orang kerja mah niat yang bener, gue bilang. Iya bang katanya. Udah tuh bang akhirnya ini lu beli makanan nih, gue bilang. No di toko ini segala macam lo bawah. Lu gue unjukin tuh bang, dia beli makanan, nurut kan. Dia lagi udah selesai nih bang, habis gue suruh beli makanan, dia naikin ke atas. Gue liatin mukanya dia pucat bang. Si Rahmat ini mukanya kan dia palanya botak tuh bang, kelihatan banget jelas. Kenapa ya gue bilang. Deh kayak orang gugup bang ngomongnya. Kenapa lu, gue bilang. Duduk. Jangan-jangan kesambet nih orang nih, gue bilang. Gue duduk tuh bang, gue dudukin. Gue bikinin minum dulu, gue bilang. Dia minum tuh. Kenapa lu, gue bilang, istighfar. Udah, gue ngeliat kuntilanak sama pocong. Di mana? Di gudang belakang. Jadi di sebelah kantor yang kosong ini bang, di sebelah sononya ada gudang bang buat kita naruh biasa kertas HVS sama alat-alat kebersihan kan. Gue ngeliat kuntilanak sama pocong katanya. Ah lu ngaco, gue bilang, siang-siang lu ada kayak gituan. Ah gue kayaknya gak kuat dah katanya. Ah gue bilang, yang gimana sih lu kemarin nantangin lu, gue bilang. Gak ada katanya, ini bener gak? Gue sampai diancem-ancem katanya. Ngancem gimana ya, gue bilang. Si kuntilanak ini sampai ngomong sama gue katanya. Saya gak akan pernah bikin kamu tenang katanya kerja di sini. Kalau kamu mau nantangin saya, dia bilang gitu bang. Tuh kan gue bilang, lu makanya jangan sompral di sini, gue bilang. Gue aja yang dari kemarin di sini nggak berani, gue bilang, ngomong asal-asalan. Nggak dah pokoknya, nggak. Gue telepon supervisor. Hari itu juga dia nelpon bang supervisor sama si Pak Latif. Pak, saya mau udahan pak, saya nggak kuat. Saya mau pindah ke tempat lain aja. Kata Pak supervisornya, aduh mat, tempat lain nggak ada, kosong. Kalau mau resign ya resign sekalian lu, nggak punya kerjaan. Ya udah pak, saya keluar aja. Dia keluar bang, resign akhirnya. Itu baru sehari itu pengenalan tuh, dia keluar. Nah udah agak sorean, supervisor gue datang naik ke atas. Dia ketawa-tawa, gimana sih dia teman lu katanya. Gue bilang, bapak nyari orang yang bener kayak pak. Itu orang kuat loh dia katanya. Dia pernah ditempatin di daerah Jakarta Utara, gedung terbengkalai katanya. Gedung perkantoran juga sama katanya, cuma udah nggak ditempatin, cuma diurus kebersihannya doang katanya. Itu dia selonin di situ loh katanya. Kenapa di sini jadi takut ya katanya.
Gue bilang di sini mah lebih serem pak, bapaknya belum tahu. Gue bilang saya udah berapa kali ditemuin, gue bilang di belakang situ. Posisi udah bulan Desember tuh bang, waktu itu udah 2 bulanan lagi. Kata gue udah gak kuat nih pas. Saya juga jangan Andri, lu mah kuat-kuatin aja dah katanya. Ntar sama saya dah katanya, besok saya kerja katanya. Akhirnya dia ngajuin ke orang kantornya, besok saya bantuin Andre bu kerja di sini. Oh ya udah boleh. Besok aja nih bang, gue kerja nih sama supervisor gue karena nggak ada orang kan di pusat. Lu megang mana Andre? Ya saya di sini pak. Terus gue kerjaan di mana aja nih? Di sini gue bilang nih ruangan ini nih semua nih. Nah ntar ke atas pak, sisanya gue bilang ada ruangan lagi tuh 1. Ini atas sama ini bawah bosnya beda gue bilang, karena beda PT pak. Nah yang di saya juga bosnya beda, jadi ada 3 bos di sini. Oh ya udah, dibersihin tuh bang. Nah gue ditelepon di bawah kan, sama di lantai, sama anak gudang nih, lantai bawah nih. Mas bantuin dong bawah katanya. Ini beres-beresin obat-obatan nih katanya. Akhirnya gue turun ke bawah kan bang, gue turun ke bawah. Gue dicek tuh semua sama security-nya bang, karena di situ obat-obatannya mahal semua bang. 1 butirnya itu 3 jutaan obat-obat jantung. Iya. Jadi satu ini apa namanya, toples yang kecil nih, isinya 10-an gitu. Jadi 1 toples itu 30 juta. Gue dicek semua tuh bang. Ya udah masuk, gue masuk ke dalam. Itu ternyata bang gue kaget bang. Tempatnya luas. Itu gue panjang gede bang. Posisinya kayak pabrik gitu, panjang. Tapi di sininya ada rak-raknya nih bang, kanan kirinya nih, buat obat-obatan. Mas, ke ujung tuh mas katanya, ada air AC tumpahan di lantai katanya. Gua ke ujung bang, buset bang, itu udah tempatnya gelap, gak ada lampu. Kebetulan di sini lampunya mati mas Andre. Gue liat itu plafonnya bocor, kena tetesan AC nih bang. Akhirnya gua nyapu kan, gua ngepel situ. Di situ ada pintu, di ujung ada pintu bang. Di pintu itu kayak ada, gua denger kayak ada suara keluar. Suaranya menggema gitu bang, dari dalam pintu itu. Gue kaget langsung cabut bang, lari. Kenapa mas? Ayo bang berdua sama lu, gue bilang. Gue takut, gue bilang. Iya. Gue sama dia tuh bang, gue lagi ngepel, dia nemenin gue nungguin. Nah pas lagi suara yang ketiganya keluar, kenceng banget bang. Gue kabur sama dia berdua, lari keluar. Pas keluar ketemu sama supervisornya, sama kepala cabangnya. Gimana udah pahaman kata. Padahal belum pak, belum selesai. Udah gue tinggal aja ke atas kata gue. Serem banget gue bilang. Kira-kira apaan tuh suara mas Andre ya? Aku genderuwo kali gue bilang. Suaranya gede begitu. Gue sih sering mas katanya, tapi nggak segede itu. Paling gue suara kuntilanak katanya ketawa. Cuma kalau kuntilanak gue tau lah, paling kuntilanak kan di atas no katanya. Singkat cerita udah bulan Januari nih bang. Gue udah tiap bulan ini gue tungguin mulu bang. Gue udah tinggal sekian lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Jadi gue mikirin gue buat buru-buru resign bang. Nah pas udah mau bulan Januari itu kan, biasanya dari pihak pusat gue nih bang, pusat outsourcing ini mau ngajin proposal lagi kan buat perpanjangan kan. Nah akhirnya si pihak kantor ini Mbak Rica nih, Re perpanjangan nih gitu. Jangan gue, jangan dong mbak. Saya terus terang aja deh katanya. Perusahaan outsourcing nih, cleaning service di Jakarta nih udah dicobain semua bang, dan yang terbaik emang perusahaan kalian semua katanya. Jadi begitu orangnya nggak ada nih, buru-buru diganti gitu, di backup. Sampai supervisornya aja gila lu katanya, sampai mau turun kerja katanya. Makanya saya salut nih, saya mau perpanjang ya. Ya terserah sih pak, gue bilang kalau perpanjang, tapi saya udah nggak kuat. Akhirnya kata kepala cabangnya, dimeetingin tuh bang, dimeetingin sama pihak gue sama pihak dia nih, dimeetingin gimana baiknya. Akhirnya dengan keputusan bersama bang, gue nggak perpanjang tuh waktu itu, nggak diperpanjang. Itu emang karyawannya baik-baik sih bang. Jadi pas selesai itu, satu karyawan itu kayak patungan lah buat gue gitu. Itu gue sampai megang 7 juta bang, buat uang perpisahannya aja. Itu sampai nangis bang, gue jujur aja gue, walaupun di situ nggak lama, gue sampai nangis waktu itu. Sampai Mas Andre, ya Allah katanya, saya makasih banget katanya. Sampai orang di rumahnya aja bang, ada rumah di Bekasi, itu sampai manggil gue bang kalau libur, Mas Andre besok libur kan Minggu, beres-beres di rumah katanya, nanti saya bayar. Itu gue dijemput pakai mobil bang, dari Tanah Abang sampai Bekasi. Sampai soalnya gue beres-beres setengah hari, gue dibayar berapa ya? 1 juta buat 1 hari full kerja.
lebih dari gaji gue bilang udah nggak apa-apa Mas Andri pegang katanya. Tuh kata gue orang baik banget nih, nggak apa-apa. Nah kalau gue diomelin nih bang sama adalah misalnya gue saksa bikin kesalahan gitu, ada karyawan yang galak, gue diomel-omelin. Nah si mbak ini nih nomor 1 maju, lu jangan kurang ajar lu, orang salah dikit aja lu. Sampai gue parah waktu dimaki-maki, gue habis bang waktu itu dibela sama si mbak ini. Tapi kan waktu itu bulan Januari ya, baru 1 bulan lagi nih bang, Mas Andri kita minta maaf ya kalau ada salah. Udah gue udah mulai beres-beres tuh bang, dikit-dikit bareng-bareng kan. Gue denger di sono masih kayak ada rame-rame nih bang suara nih dari ujung nih kantor ini. Kata gue suara berisik, kata gue sedengar orang pada suara nyetel musik di komputer tuh bang. Gue samperin kan gue diri depan pintunya nih bang. Terus gue bilang gini, maaf ya gue bilang kalau gue bikin salah nih di sini, gue mau pamit nih gue bilang. Sebaiknya gue bilang kalian gak usah ganggu buat karyawan yang pada kerja lagi, gue bilang nantinya ke depannya. Kalau gue punya salah gue bilang gue minta maaf dah gue bilang. Udah tuh bang akhirnya pas gue balik badan, pintu ada yang ketok-ketok brek 3 kali bang dari dalam. Pas gue denger suara kayak gitu gue kaget, gue cabut aja lari lagi ke bawah. Tuh kan dalam hati gue baru kayak gitu lu nakut-nakutin lagi. Akhirnya gue packing, gue beres-beres. Udah gue turun ke bawah, balik. Nah pas hari terakhir nih bang, di bulan Februari waktu itu, hari terakhir dari perusahaan baru bang, orang buat gantiin gue nih. Jadi bukan dari perusahaan kita lagi nih bang, beda perusahaan. Buat gantiin gue cleaning service-nya. Nih kenalin nih, kata Mas Andri nih, Mas training dulu ya katanya. Kasih tahu nih bu hari ini kerjanya apaan aja. Soalnya saya nggak ada waktu, kata dia bilang. Oh ya udah gue bilang, gue training tuh bang, gue kerjain, gue kasih tahu nih, gue bilang. Lu gue kasih tahu nih, bertiga nih waktu 3 bang. Gue kasih tahu nih lu bertiga boleh kerja di mana, tapi 1 nih gue bilang, ruangan yang ujung lu gue bilang. Jangan pernah lu buka-buka situ. Kalau gue orangnya belak-belakan bang, nggak mungkin gue betul-betul gue ceritain tuh bahwa di situ tempatnya gini serem gue bilang, pada meninggal semua. Ah yang bener bang katanya. Lu jangan pada takut dulu gue bilang. Lu kayaknya ini bang nakut-nakutin gue mulu. Enggak beneran gue bilang. Daripada lu ntar taunya belakangan gue bilang, kalau lu mau resign atau nggak mau di sini penempatan, ya lu bilang sama bos lu dari sekarang nih, biar bos lu nyari orang lagi gue bilang. Tapi yang gue alamin kayak gitu. Terus parah nggak bang? Ya ntar lu sendiri dah gue bilang. Gue aja jujur aja nih, gue keluar dari sini ya gue seneng gue bilang, bebas gue bilang. Udah tuh bang akhirnya gue pamitan segala macem. Wah terus pada nangis bang karyawan semua. Asli sih gue ngerasa kerjaan gue yang paling dihargai ya di situ bang. Apalagi tuh pengalaman gue kerja pertama kali kan setelah lulus sekolah. Itu pada pelukan sama gue. Ada yang pada ngeluarin dompet lagi nih bang, cowok-cowoknya. Nih mas, saya tambahin nih. Lu kan sering gue suruh beli rokok katanya. Dan nih gue tambahin katanya. Pada ngasih main tuh bang, cepet. Biar gue balik. Gue ke pusat dulu kan, ke daerah Mampang. Yaudah Mas Andri nanti ada penempatan lagi ya katanya. Di Jakarta Utara katanya. Sementara Mas Andri istirahat dulu lah katanya. Sebulan. Oh yaudah pak. Udah tuh bang, akhirnya gue balik. Ya udahlah, kayak gitu akhirnya gue selesai. Gue senang banget tuh. Selesai dan nggak lagi tuh. Oke. Jadi itu ya teman-teman pengalaman dari Bang Andri ini ketika saat itu menjadi office boy ya bang? Iya jadi office boy. Office boy di salah satu perusahaan bidangnya farmasi nih. Gitu kan, farmasi emang tentang apa kesehatan bang ya. Iya. Oke, nah pertanyaan pertama tuh bang, kan ternyata si Jun ya. Jun ini ternyata meninggal tuh bang. Dia meninggal bang ternyata. Kecelakaannya maksudnya kecelakaan tunggal atau gimana itu bang? Iya jadi kalau kata saksi di tempat nih bang kejadian, dia ini kan pakai motornya yang motor-motor udah ditrondolin sama dia bang. Motornya mogok bang posisinya, motor mogok. Dia lagi benerin ini dari pinggir jalan bang. Terus ketabrak truk bang. Jadi si truk tuh nggak tahu tuh ada motor di pinggiran gitu lagi minggir. Dia banting kiri, nabrak itu bang. Jadi sama truk-truknya juga tuh bang nabrak. Oke, nah terus kemudian kan ternyata rumor itu beredar nih bang ya ke satu kantor itu bahwasanya si Jun ini meninggal gitu kan. Nah tahu Jun meninggal itu dari mana itu bang? Nah waktu itu kan udah 3 hari pihak polisi ini, karena kan si Jun ini berangkat kerja pakai seragam bang. Setelah ditelusuri seragam tersebut dari perusahaan gue nih bang, tempat gue kerja, disamperin lah ke kantor ini pusat. Jadi taunya dari orang pusat bang. Dari orang pusat. Iya bahwa si Jun meninggal gitu. Karena seragamnya yang masih dia pakai ya.
Nah terus kemudian nih bang, kan tahu nih ternyata Jun ini meninggal. Respon satu kantor tuh gimana bang? Kaget bang semuanya. Termasuk abang juga Iya ya? gue kaget, orang tiap hari kerja bareng gue. Dan yang lain juga nggak percaya. Mas, saya nggak percaya. Itu orangnya masih ada loh. Di toilet itu. Ini saya baru aja dibeliin makan sama dia. Kayak gitu bang. Jadi sampai kaget semua shock. satu ini ya? Akhirnya pas dicek kamar mandi ya nggak ada, hilang. Emang karena bukan dia, bukan orang. Berarti selama 3 hari itu tuh bukan Jun beneran tuh ya? Bukan bang. Jangan Jin dan Jun. Kayaknya sih, ya kayaknya sih. Jin dan Jun gitu. Ya semoga aja nih teman-teman semua almarhum Jun ya bang ya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah. Oke, nah bang, terus kan kemudian ada satu ruangan yang memang nggak boleh ke situ nih. Tuh ternyata dikasih tahu kan tuh bahwasanya Iya pada akhirnya tuh. ruangan itu apa ya? Dibilang apa ya? Angker atau gimana ya? Angker bang semenjak kejadian kecelakaan juga itu. Jadi pas meninggal itu kan di ruangan itu ya udah nggak ada orangnya bang, nggak ada penghuninya gitu. Karena semuanya meninggal gitu. Waktu itu kan mau ngadain event rame-rame kan. Nah dalamnya itu kayak dalam ruangan kerja atau memang ada kayak udah nggak kurus gitu bang? Ruangan kantor bang, bersih kantornya bang. Bersih. Bersih. Dan Bersih abang nggak pernah bersihin daerah situ juga Nggak karena emang dikunci atau gimana? Digembok bang tadinya. Nah makanya waktu gue mau masuk itu pintunya keadaan kebuka bang. Makanya gue masuk. Gue pikir ada yang lagi bersihin gitu di dalam. Gue masuk. Ternyata pas gue masuk ke dalam itu, ya gue kekunci dalam itu bang. Oke, nah terus kan ternyata nih nyambungin yang tadi tuh bang. Ternyata satu ruangan itu kan meninggal karena ada event. Nah kejadian bis yang masuk jurang itu berarti sebelum abang masuk Betul. kerja di situ ya? Betul, udah lama itu bang katanya kejadiannya. Itu bis yang gede atau Bis yang nggak sampai gede, mini bis bang. mini bis? Medium lah ya, medium lah ya. Kayak mobil-mobil travel gitu. Itu meninggal semua bang? Semuanya meninggal bang. Sekitar berarti 30-an ya? Iya. Kalau medium, kalau penuh ya, kalau penuh, kalau enggak ya berarti sekitar 15 atau enggak 20. Itu kan satu ruangan juga kan bisa, orang kantornya bisa ada 20-an lebih lah ruangan itu. Nah, setelah abang resign, nasib kantor itu gimana bang? Masih lanjut sampai detik ini atau gimana? Sampai sekarang sih gue lihat masih ada bang. Masih di bidang yang sama? Iya, karena itu emang perusahaan besar sih bang. Dan gue rasa nggak bakal pernah mati itu perusahaan. Ya juga sih. Nah terus bang, kendala terbesar nih bang, selama abang menjadi office boy di farmasi itu tuh ya, apa bang? Kalau untuk kerjaan sih nggak ada sih bang. Paling kendala terbesar gue waktu itu karena gue masih bocah bang. Gue penakut waktu itu. Jadi gue pengen buru-buru resign aja gitu. Kendala terbesar gue ya paling sama yang gangguin gue di situ. Apaan horor-horornya Iya, lah, horor gitu. gaib-gaibnya itu ya. Iya. Karena ternyata kenapa abang digentain, katanya dulu ada yang tadi satu Iya. bis itu apa namanya masuk jurang, kita bilang kecelakaan juga lah ya. Iya. Terus kemudian meninggal lah. Berarti sampai detik ini itu masih ada apa namanya tempat kantor itu gitu kan. Dan tadi juga gue sempat kaget juga sih ada obat yang sekecil itu 3 juta. Obatnya nggak gede bang, kecil bang. Obat jantung. Obat jantung. Nah di situ baru kita harus menjaga kesehatan tuh teman-teman semua. Karena makanya gue aja kaget, gue bilang kenapa sampai diperisain sih pak, obat doang. Kamu ntar juga tahu atau dikasih tahu tuh bang sama orang situ. Iya. Nih obat ini harganya sekian. 3 juta sekecil ini, ada 10-30 juta. Makanya. Orang minum obat sehari kan 3 kali bang. 9 juta. Nah itu sehari. Tuh, itu di zaman itu ya. Iya. Kalau sekarang kan mungkin lebih tinggi lagi bang. Iya, Ya kan, lebih. 3 juta kalau zaman sekarang udah termasuk mahal lah gitu kan. Obat Apalagi yang kecil gitu. pas covid kemarin kan pasti harga obat naik tuh bang ya. Iya, kenapa bang ya? Karena susah. Oh karena susah. Susah nyari obat kan. Oh. Semua orang butuh obat bang. Oh, kirain Jadi ada stok yang berkurang nimbun gitu. Oke, nah, berarti yang tadi garis bawahi itu adalah yang tadi gue sempet apa ya, gak enak banget lah ketika kita nggak sehat ya bang ya. Ketika lagi sakit gitu kan, kayaknya gak enak banget. Nikmat mana lagi kan yang selain kesehatan. Yang penting sehat aja deh teman-teman semua. Kalau sehat itu Nomor 1 bang. nomor 1 tuh sehat. Ya namanya kita Mendingan lu nggak punya duit bang, tapi sehat gitu. Gue sepakat dengan Daripada lu banyak duit sakit, habis duit lu buat berobat doang. Iya, kadang bang dikit-dikit dia ada juga sih beberapa ya gue bilang dari dengar-dengar dia punya uang ratusan juta tapi tiba-tiba stroke. Nah itu. Ya, banyak juga sih bang tiba-tiba dia makan banyak, dia makan tiba-tiba diabetes. Ya kan? Ngeri bang, bahaya itu. Ngeri banget. Yang penting ya tadi hidup ya udah yang penting ambil hikmahnya dah, ambil berkahnya bang ya. Dan kalau mau ini kunci kesehatan juga menurut ajaran Islam nih kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman semua kalau makan itu berdoa dulu itu bang. Betul. Karena kan Allah mabarik lana ya kan. Itu ketika teman-teman semua membacakan doa itu sebelum makan berarti teman-teman semua udah ngeberkahin yang tadinya dari
petani, yang tadi dari pengelola dan sebagainya, sampai akhirnya makan itu jadi, itu dapat semua tuh berkahnya. Jadi bentuk rasa syukur kita tuh bang. Betul. Bisa makan gitu hari itu. Betul. Jangan sampai makan doanya Allahumma gendutana, ya kan? Allahumma kurusana, bukan, tapi bariklana gitu kan. Jadi kita ambil berkahnya supaya apa? Supaya yang kita makan tuh nggak jadi penyakit untuk badan kita gitu bang ya. Itu teman-teman semua. Oke bang, ada yang mau disampaikan lagi gak bang kira-kiranya nih bang? Atau mungkin pesan nih bang untuk teman-teman semua yang sekarang lagi profilnya juga sama atau mungkin lagi kerja yang tekanannya yang luar biasa gitu bang? Ya kalau pesan gue sih, kalau emang lo nggak kuat ya selama lo bisa keluar sih keluar aja sih. Keluarnya di mana bang? Ya keluar aja cari kerjaan lain gitu. Kalau emang nggak kuat gitu jangan lo paksa-paksain gitu. Iya. Apalagi kalau lu masih muda gitu kan. Kalau gua kan udah terikat kontrak waktu itu ya. Mau keluar pun kayaknya nyari kerjaan lagi waktu itu ya nggak bisa juga gitu. Tapi dari pengalaman Bang Andre di tahun 2009, walaupun nggak nyampe 1 tahun, itu jadi experience juga bang ya. Iya bang. Apa namanya, ketika kerja di salah satu perusahaan lagi, abang udah tahu nih, oh ternyata pengalaman kerja kayak gini gitu kan. Betul. Jadi kalau kerja tuh jangan pilih-pilih. Betul. Kebanyakan milih akhirnya nggak kerja. Apalagi kalau yang baru lulus bang, belum punya pengalaman. Iya, sikat aja selagi ada waktu bang. Apapun buat pengalaman. Iya bener-bener, dan itu gue juga sepakat tuh. Walaupun dulu gue tukang gojek dan sebagainya, yang penting ada kesempatan gue bisa sikat bang. Jangan di kurang masuk nih, banyakan pilih-pilih, ujung-ujungnya nggak kerja gitu kan. Yang penting selagi teman-teman semua muda, selagi ada kesempatan, sikatnya dulu. Masalah resiko nanti aja belakangan gitu. Nama hidup kan jalanin aja. Cobain dulu. Ketika udah cobain gak enak, ya udah jangan terusin. Karena kan kalau kerja itu ada 3 hal bang. Kerja pakai tulang itu kerja keras, ya kan. Kerja pakai pikiran tuh kerja cerdas, ya kan. Kerja pakai hati tuh kerja ikhlas bang, ya kan. Jadi kita harus kerja tuh dengan, kalau bisa dengan hati gitu kan, biar berkahnya tuh dapet teman-teman semua. Oke, Bang Andre, terima kasih banyak nih bang pengalamannya yang sungguh luar biasa, terutama untuk menjaga kesehatan juga. Tadi gue spill sedikit tuh yang tadi masalah obat jantung yang sampai puluhan juta. Mungkinnya kalau dalam sebulan sehari 9 juta gitu kan. Itu pentingnya kita menjaga kesehatan, jangan cuma kesehatan aja dijaga, tapi pasangan kalian juga dijaga. Jangan sampai ditikung sama teman kalian sendiri. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Andre bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bekerja di salah satu perusahaan ataupun apapun itu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Andre. Alhamdulillah. Bungkus.